Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Adha dan rekan saya Sarah Yulina dalam acara Salam Pramuka. Oke teman-teman TV Pramuka, di Salam Pramuka minggu ini kita bakal membahas mengenai kegiatan kepramukaan, yaitu launching Super App dan lomba lotek cinta. berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pramuka Jawa Barat pecahkan rekor muri pengguna Super Apps pertama. Pada Selasa tanggal 22 Februari 2022, Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Barat menyelenggarakan grand launching aplikasi Super Apps di area Gedung Sate Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, acara yang sebelumnya dimeriahkan dengan lomba konten kreatif Cinta Pramuka atau Lotek Cinta ini berjalan dengan lancar. Aplikasi Super Apps Pramuka Jawa Barat ini diapresiasi oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Kuarda Gerakan Pramuka mendapat penghargaan dari MURI sebagai pemecah rekor pengguna aplikasi Super Apps pertama di Indonesia. Penghargaan dari MURI ini diserahkan langsung manajer senior MURI, Kak Yusuf Ngadrin, kepada Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Barat, Kak Atalia Praratya Ridwan Kamil. Halo teman-teman, pasti kalian kangen banget kan dengan kegiatan Pramuka? Mau tahu kegiatan kami seperti apa? Ini dia. 2 tahun telah berlalu. Pandemi hadir menjadi mimpi buruk bagi negeri. Hari ini harapan baik itu telah tiba, menyambut hari-hari baru di era new normal. Kegiatan Pramuka begitu terasa manfaatnya bagi kita. Dibekali berbagai macam ilmu, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kekompakan, kebersamaan, dan pembentukan karakter. Pramuka itu keren, latihannya tidak hanya di ruangan, bisa juga di alam bebas terbuka. Baris berbaris juga baik untuk melatih kedisiplinan kita. Mau tahu cerita kegiatan kami seperti apa? Let's go! Kegiatan Pramuka mampu menjadi arena untuk pengembangan bakat bagi seorang anggota, menggali potensi diri, mengembangkan minat berbasis talenta, dengan kreativitas menggapai prestasi. Indonesia kaya akan budaya dan keanekaragamannya. Budaya menjadi ciri khas bangsa. Negeri elok penuh dengan pesona. Pramuka mampu menjadi pelestari budaya bangsa, agar jati diri bangsa ini tetap kokoh sepanjang masa. Pramuka selalu tangguh setiap hari, berjuang dan terus mengabdi pada negeri. Semangat persatuan tiada henti, Pramuka memang tangguh di masa pandemi. Pramuka mampu merubah karakter pemuda masa kini untuk semakin cinta terhadap negeri. Kegiatan Pramuka mampu mengubah sebuah karakter, kemandirian, kebersamaan, jiwa sosial yang tinggi sebagai calon pemimpin masa depan. Pengembangan bakat ada di Pramuka, cinta terhadap budaya, lingkungan, dan peduli terhadap masyarakat selalu ditanamkan oleh Pramuka saat ini.
Halo teman-teman, kalau tadi kita sudah lihat kegiatan pramuka di alam terbuka. Nah, gimana sih kegiatan pramuka di dalam rumah? Yuk kita lihat. Lingkungan merupakan tempat yang perlu kita jaga. Keindahan alam sekitar kita mampu memberikan inspirasi kehidupan bagi kita. Ketenangan, keindahan yang memberikan sejuta pesona. Pramuka hadir menjawab itu semua. Menanamkan pramuka yang cinta dan peduli terhadap lingkungan, agar di masa yang akan datang, karakter itu akan semakin kuat, tak tergoyahkan. Pramuka ciptakan generasi yang tangguh, menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila, dan ikut membangun masyarakat. Cinta terhadap bangsa dan negara. Pramuka membentuk manusia dengan berkepribadian, bermental, dan bermoral yang baik, terampil, serta menjadi patriot pemersatu bangsa. Kreativitas menjadi seorang pengusaha muda, belajar wirausaha bisa dilakukan, sekaligus sebagai momentum membantu ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Pramuka hadir sebagai solusi dari generasi masa kini. Pramuka tumbuh dengan cita, dibalut sebuah asa, tekadnya kokoh hingga dalam jiwa, sebagai harapan bangsa dan negara. Sebagai wadah berekspresi, pengembangan bakat, baik bidang seni maupun musik, selain itu tempat berkreativitas dalam sebuah karya. Sebuah karya dari Pramuka untuk Indonesia. Raja Muda Karana, tumbuh tinggi sepanjang masa. Saya bangga menjadi Pramuka Indonesia. Ini piala sama piagamnya ya? Iya, Ini pialanya dalam kategori apa? Pramuka Lotek Cinta. Cinta se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Rasanya gimana setelah pulang bawa piagam dan piala? Terharu, Terharu, seneng banget. Seneng. Mungkin ada kata-kata buat para pembinanya yang udah mengikuti kalian? Kami ucapkan terima kasih untuk pada Kak Iman, pada Kak Iya, Kak Iman yang telah membina kami, para pembina kami, dan Pak Alvin, dan Kak Alvin, buat editornya, terus para Dewan Guru MTS Alasan yang telah support kami. Kami ucapkan terima kasih. Boleh Kak ceritain, selama melatih itu kegiatannya seperti apa aja? Selama kurang lebih dari awal pandemi, mungkin karena kita terhambat ya keadaannya yang memaksa buat latihan offline sehingga dialihkan untuk kegiatannya online. Kebetulan untuk proses latihan di Pramuka MTS Alasan sendiri, kita selama pandemi ini tatap muka mungkin jarang Kak, lebih banyak interaksi lewat media online seperti itu. Untuk kegiatan lomba sendiri, kebetulan kemarin ketika informasinya kita terima dari Instagram Pramuka Jabar, awalnya sih memang agak ragu buat ikut serta dengan keadaan yang seperti sekarang terbatas kayak gitu. Hasilnya dari hasil diskusi bareng-bareng juga dengan anggota, kesiapannya seperti apa. Alhamdulillah dengan waktu yang cukup singkat, terbatas, bisa kita persiapkan untuk kegiatan lomba tersebut. Dan akhirnya mendapatkan juara ya? Alhamdulillah, iya. Kakak nyangka nggak sih bakal dapat juara satu gini? Awalnya sih dari antusiasme peserta yang luar biasa gitu. Ketika konten ini diupload oleh YouTube Pramuka Jabar, sama sekali nggak nyangka. Apalagi lawannya kan nggak satuan terpisah gitu kan. Semuanya tingkat SD, SMP, SMA, atau aliyah digabungkan jadi satu seperti itu. Bangga nggak terhadap siswanya yang ikut? Alhamdulillah cukup bersyukur kepada adik-adik dari MTS Alasan Kota Bogor atas prestasi yang didapat pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan jadi tolak ukur untuk bisa lebih berprestasi di kemudian hari. Selama mengikuti kegiatan Lotek, dari awalnya memang persiapannya, info dari kita itu awalnya mepet ya. Ketika datang info itu tanggal 10 Februari, sehingga kejar tayang tuh kita.
kita sampaikan info ke Kak Mabigus seperti apa, apakah kita mengikuti atau tidak. Respon dari Kak Mabigus untuk diikuti, kita tindak lanjut dengan para tim pelatih. Setelah itu waktunya sungguh singkat sebenarnya. Kita persiapan untuk anak-anaknya kita sudah matangkan dengan dibantu tim alumni juga ya, dibantu tim alumni Pramuka, dan alhamdulillah kita bisa masuk kejuaraan di Kuarda ini. Alhamdulillah, kalau kendala ini memang yang agak ribetnya masih pandemi ini saja sih ya. Yang masih pandemi, ketika anak kurang fit, itu aja kendalanya. Kendala di kita yang agak ini, anak kalau kurang fit sama izin dari orang tua yang agak kesulitan. Seperti Ada berapa siswa nih Kak yang dari sini yang mengikuti kegiatan lomba? Berapa siswa ya, Bu? 8. 8 ya? 8 orang. 8 orang yang mengikuti. Ketika kita dapat info dari Kuaran, dari pengurus Kuaran, diinfokan untuk ikut nominasi gitu. Sebenarnya nggak ngeharapin, nggak kepikiran juara 1 gitu. Paling adalah kalau udah nominasi kan kita pikir pasti masuk ke nominasi gitu. Ketika sampai di sana, justru dipanggil oleh panitia untuk naik ke atas panggung. Nah itu agak kaget juga. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kepada Allah. Bangga ya Kak? Bangga dengan prestasi anak-anak dan tim pelatih yang luar biasa, semangat ya, walau di masa pandemi seperti ini. Untuk jadwal latihannya setiap hari Jumat ya? Iya, setiap hari Jumat ba'da sholat Jumat. Jadi sholat asar itu kita rehat dulu sholat, kemudian dilanjut sampai 4:30. Itu rutin setiap minggu, tapi ketika mau lomba itu dipadatkan. Biasanya seperti itu, pelatih langsung padat. Untuk seluruh siswa atau hanya yang ingin ikut? Yang ikut aja kalau ketika lomba. Tapi kalau latihan rutin itu semua anggota Pramuka. Ya, tapi kalau pas lomba khusus yang tim lomba aja. Iya. Selain menangkan ini, selain juara ini, ada juara yang lain ya? Yang belum Baru. lama ini kemarin itu di BP POM ya, yang tingkat nasional itu. Jawa Barat itu ya, yang reporter. Ya, juara juga itu. Juara 3 cuma ya kalau nggak salah. Juara 3 kalau nggak salah. Tingkat Jawa Barat juga kalau nggak salah. Tingkat diadakan waktu pas kemarin bulan September 2021. Kita dipanggil ke sana untuk penyerahan piala yang kita terima. Ya, ini yang kedua. Ini yang kenapa? Via virtual. Via virtual juga. Virtual. Ya, virtual. Harapan Kakak ke depannya seperti apa nih Kak? Ya. Harapan untuk Pramuka, harapannya kalau untuk ada lomba seperti ini supaya tidak ngedadak sih. Pertama itu tidak, informasinya tidak mendesak ya. Jadi ada persiapan sehingga kita persiapannya lebih matang gitu kan. Enggak, karena kan tetap SOP di kita, begitu ada undangan kan kita harus sampaikan ke Pak Mabigus ini seperti apa, harus ditindaklanjut atau tidak. Keputusan kan tetap ada di Kak Mabigus. Kemudian dari tim kita kan juga persiapannya jadi harus benar-benar gitu. Apalagi di masa pandemi ini, sekali lagi masa pandemi ini kan kita harus benar-benar ke orang tua juga diizinin atau enggak gitu kan. Udah kita pilih anak-anaknya yang memang sudah sesuai kriteria gitu. Ternyata nggak diizinin sama orang tua kan berbenturan juga gitu. Kalau informasinya tidak mendesak kan lebih matang lagi ke kita. Mudah-mudahan ke depan Jawa Barat tentunya Kota Bogor juga lebih maju lagi pramukanya. Sukses selalu. Ya seperti itu aja. Jadi ketika ada informasi lomba itu jangan terlalu mendadak. Karena di yang lomba pertama tingkat Jawa Barat juga kita itu yang terakhir daftar. Jadi udah penutupan daftar, ikut daftar, tapi ya alhamdulillah walaupun masih nominasi yang ketiga, jadi juara ketiga, itu benar-benar terakhir dari Kuarcap katanya, ayo ikut, didaftarin sama Kuarcap. Udah detik-detik terakhir ya, dari sekian ribu peserta ya alhamdulillah kita bisa mewakili Kota Bogor. Mudah-mudahan kedepannya ya lebih maju lagi, lebih sukses lagi, itu aja. Terima kasih Kak. Ya. Sama-sama. Salam. Yang pada hari ini kami atas nama sekolah mengucapkan syukur kehadirat Allah dan terima kasih kepada anak-anak yang ada di Eskul Pramuka mendapatkan nominasi juara 1 tingkat
Jabar yang mudah-mudahan membawa prestasi sekolah yang lebih baik ke depan dan dengan berbagai upaya. Saya pribadi dalam hal yang seperti ini tidak terlalu membidangi, hanya memberikan support kepada mereka yang masing-masing bidangnya, masing-masing ahlinya, baik itu di pramuka, di PMR, kemudian juga pencaksilat, kemudian juga futsal dan lainnya. Ya, kadang di antara mereka mau lomba tinggal lapor melalui bendahara, melalui persetujuan dari kepala sekolah baru berjalan. Dan kemarin juga kalau tidak salah pramuka mendapatkan juara tingkat nasional ya tingkat nasional, yang saya pun juga tidak menunggak, sedang tadi malam juga lagi ada di luar sekolah, di luar rumah, ternyata yang seperti ini adanya. Kemudian juga alhamdulillah minat magnet sekolah Al-Hasan masih tinggi terhadap masyarakat, yang sampai saat ini untuk tahun ajaran baru 2022-23 sudah ada 4 rombel seperti itu adanya, padahal masih jauh untuk diawali tahun barunya, tahun ajaran barunya. Kiranya terima kasih pada tim TV Pramuka dari Kota Bogor yang sudah menyempatkan waktu untuk kunjungan ke MTS Al-Hasan. Oke teman-teman tim Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka minggu ini. Saya Vita Arha dan rekan saya Sarah Hilina pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.